Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga hari ini semuanya sehat dan bahagia. Alhamdulillah kita bisa kembali bersama di forum ini, belajar bersama melalui video ini tentang materi-materi perkuliahan kebidanan. Dan pada pagi hari ini adalah tentang mata kuliah Psikologi, Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan BPL. Untuk pokok bahasan hari ini, kita akan belajar tentang dampak nifas terhadap status kesehatan mental ibu atau mental perempuan. Baik, dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar bersama tentang materi tersebut. Saya akan share screen materinya sehingga teman-teman bisa menyimak melalui layar. Ya. Sudah tampak di layar, materi kita hari ini adalah tentang dampak nifas terhadap status kesehatan mental perempuan. Ya. Masa nifas. Apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan masa nifas? Mungkin teman-teman sudah sering mendengar, juga sudah pernah terpapar tentang pengertian dari masa nifas. Jadi kita ingat kembali bahwa masa nifas itu adalah rentang masa yang dihitung sejak seorang ibu melahirkan, yaitu sejak 2 jam setelah bayi lahir, ya, karena 2 jam setelah bayi lahir itu masih masuk infartu, ya. Jadi masa nifas itu dihitung sejak 2 jam setelah bayi lahir atau sejak bayi lahir, ya. Jadi dihitung sejak seorang ibu melahirkan hingga 6 minggu setelah melahirkan, yang berlangsung sekitar kurang lebih 40-42 hari setelah persalinan. Nah, dalam masa 6 minggu tersebut, tubuh ibu itu akan mengalami perubahan. Perubahan apa? Yaitu perubahan adaptasi dari masa kehamilan dan melahirkan sampai berangsur-angsur kembali lagi kondisi tubuh ibu seperti semula, seperti sedia kala, seperti sebelum hamil. Jadi itu berlangsung selama masa nifas. Sehingga masa nifas biasanya juga disebut dengan masa pemulihan. Masa pemulihan, ya, karena pada masa ini kondisi ibu, tubuh ibu, ya, itu akan berangsur-angsur pulih seperti sedia kala, seperti sebelum terjadi kehamilan. Maka ini adalah masa adaptasi atau masa pemulihan. Nah, selain masa nifas ini berpengaruh terhadap kondisi fisik ibu, masa nifas itu juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis atau ibu, atau wanita atau perempuan yang melahirkan tersebut. Seperti apa kondisi psikologisnya atau emosinya? Emosi yang dialami oleh ibu setelah melahirkan, ibu atau perempuan itu bisa merasa sangat bahagia karena kehadiran dari anggota keluarga baru di tengah keluarga, yaitu bayi yang dilahirkan. Namun di saat bersamaan mungkin juga merasa lelah dan cemas karena memiliki tanggung jawab baru mengurus bayi, peran baru sebagai orang tua. Jadi pada saat itu mungkin ibu juga sangat bahagia dengan kehadiran anggota baru keluarganya, dengan kelahiran bayinya. Namun di saat yang sama ibu juga merasa cemas karena peran barunya tersebut. Merasa cemas, takut, ya, karena dia akan masuk ke peran baru sebagai seorang orang tua. Ya, biasanya akan merasa cemas. Namun di saat yang sama ibu juga proses pemulihan tadi biasanya juga masih merasa lelah, ya, karena proses persalinan yang dihadapi kemarin, kehamilan persalinan, ini masih proses pemulihan. Nah, bisa dibayangkan kondisi ibu masa nifas itu seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya perawatan masa nifas ini difokuskan agar kondisi ibu itu tetap sehat baik secara fisik maupun mental. Ya. Ini berguna untuk proses pemulihan tadi, untuk menguatkan ikatan batin ibu dengan bayi, ya, kemudian memulihkan kondisi fisik,
ya, kemudian mengatur rutinitas untuk merawat bayi karena peran barunya sebagai orang tua, sehingga kondisi-kondisi itu memerlukan keadaan ibu yang fit, yang sehat baik fisik maupun mental. Itu upaya yang harus dilakukan, tujuan yang harus dilakukan perawatan selama masa nifas, baik fisik dan mentalnya itu ibu harus tetap sehat. Karena apa? Karena ibunya itu akan tadi memasuki peran baru sebagai orang tua, nanti akan ada rutinitas baru untuk perawatan bayi, ya. Kemudian juga ada perubahan psikologis yang baru sebagai orang tua, dia harus punya tanggung jawab terhadap anaknya, sehingga perawatan masa nifas itu difokuskan untuk memastikan bahwa kondisi ibu itu tetap sehat, baik fisik maupun psikologis. Itu tidak akan bisa tercapai tanpa kerjasama dari petugas kesehatan, kita sebagai bidan, dengan keluarga. Keluarga di sini bisa suami maupun support system yang ada di lingkungan, mertua, saudara, dan lain sebagainya yang berpengaruh terhadap kehidupan wanita tersebut. Itu adalah masa nifas. Kemudian kesehatan mental. Apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Ya, jadi kesehatan mental itu sangat penting. Kondisi kesehatan mental pada ibu nifas itu sangat penting. Tadi kita lihat bahwa itu sangat mempengaruhi keberhasilan ibu nifas di dalam melakukan peran barunya sebagai orang tua. Ya. Jadi kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Jadi ibu tidak merasa cemas, tidak merasa tertekan, tidak merasa takut. Kondisi batin yang dalam kondisi tentram dan tenang, tidak merasa terintimidasi, tapi juga tidak merasa khawatir, takut yang berlebihan. Khawatir pasti ada, semua orang pasti ada rasa khawatir, takut, cemas, tetapi ambangnya itu tidak sampai membuat ibu menjadi mempengaruhi kepercayaan diri ibu, ketenangan jiwa ibu, gitu ya. Jadi kondisi mental di sini, kondisi mental yang baik itu kondisi yang tentram, tenang, sehingga memungkinkan untuk menikmati kehidupan sehari-hari, yang dalam hari ini adalah peran ibu nifas sebagai orang tua baru, sebagai ibu yang berperan sebagai ibu, sekaligus proses pemulihan kondisi fisiknya. Gitu ya. Karena apa? Karena seseorang yang bermental sehat itu dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal di dalam menghadapi tantangan, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Ya, karena memang kita tahu masa nifas itu support system, kemudian komunikasi, interaksi dengan orang sekitar, itu kita upayakan positif, karena itu sangat mempengaruhi kondisi fisik maupun psikologis dari ibu nifas. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu itu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Sehingga itu kita hindari supaya tidak terjadi pada ibu postpartum yang masih dalam masa nifas. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Ya. Itu adalah kondisi mental. Nah, kemudian kita masuk ke psikologi masa nifas. Jadi, masa nifas itu juga tidak kalah moodinya. Mood ibu nifas itu juga tidak kalah moody atau perubahan mood yang relatif cukup besar seperti pada masa kehamilan, karena memang kita tahu kalau pada masa kehamilan pasti terjadi perubahan mood yang cukup besar, ya. Moodnya itu sangat moody banget ibu yang sedang hamil. Sama juga masa nifas, karena pada masa nifas ini perubahan hormonalnya juga hampir sama besarnya seperti pada masa kehamilan. Ya. Jadi kalau kita lihat psikologi masa nifas, itu ibu masa nifas itu juga moody, ya. Karena perubahan mood yang tiba-tiba, perasaan sedih, gugup, dan mudah marah itu mungkin terjadi pada ibu yang baru melahirkan karena tadi perubahan hormonal yang luar biasa.
Karena di dalam pemahaman umum, kehamilan dan kelahiran itu adalah masa yang paling menggembirakan dalam hidup seseorang perempuan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak sedikit ibu yang mengalami masa kurang menyenangkan. Mereka merasa cemas, mudah marah, cepat lelah, dan bisa tiba-tiba menangis. Karena tadi pengaruh dari hormonal ibu. Tidak sedikit ibu baru yang mengalami depresi, mulai dari depresi ringan sampai dengan yang berat, ya. Ini biasa disebut dengan baby blues, yaitu yang muncul pada minggu pertama hingga minggu kedua. Baby blues yang ringan itu memang lazim terjadi, itu sesuatu yang normal. Akan tetapi jika lebih dari hari-hari itu, tidak menutup kemungkinan bisa nanti jatuh ke kondisi depresi postpartum. Ya. Nah, pada baby blues ini harus ada pendampingan, harus ada support system yang positif supaya ibu bisa melewati itu dan tidak jatuh ke kondisi depresi postpartum. Ya. Terutama adalah dari orang-orang terdekat, dukungan, motivasi, kemudian bantuan baik fisik maupun psikologis dari orang-orang terdekat, suami, keluarga, orang tua, mertua, kakak adik, anak, itu juga sangat mempengaruhi keberhasilan ibu menifas di dalam melewati fase ini. Nah, perubahan emosi yang terjadi pasca persalinan, ya, kalau menurut hasil penelitian itu lebih dari 50% itu ibu mengalami perubahan emosi langsung sejak melahirkan hingga kurun waktu 2 minggu. Hal itu juga berkaitan dengan perubahan psikologis ibu setelah melahirkan. Tadi seperti peran baru dan lain sebagainya, cemas, lelah dan lain sebagainya. Gejalanya seperti mood swings, ya, mood swings, moodnya itu mudah berubah, ya, naik turun, ya, mudah menangis ataupun marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, ya, itu kadang disertai dengan sakit kepala dan kadang muncul perasaan tidak suka terhadap bayinya atau anggota keluarga lain karena memang masih labil sekali pada masa itu. Ya, ini yang disebut dengan baby blues. Nah, jika perubahan emosi ini berlangsung lebih lama, mulai dari 2 minggu hingga 6 bulan, bahkan 1 tahun setelah melahirkan, maka ibu bisa jadi mengalami kondisi yang lebih serius, disebut dengan depresi postpartum atau postpartum depression. Menurut hasil penelitian, ada 10 hingga 40% ibu yang mengalaminya. Gejala yang timbul itu sama dengan baby blues, ditambah dengan gejala lain seperti kecemasan, ya, kecemasan yang luar biasa, putus asa, merasa tidak berdaya, sulit tidur, tidak nafsu makan, muncul ketakutan yang berlebihan terhadap diri sendiri dan bayinya, termasuk diantaranya yang takut melukai si bayi si kecil. Nah, ini kalau tidak ada penanganan, dibiarkan, maka akan terjadi kondisi yang lebih berat lagi. Ya, bisa sampai menolak bayinya, ya bisa sampai depresi, bahkan bisa sampai terjadi gangguan mental. Mengapa ini terjadi? Salah satunya karena perubahan hormon setelah melahirkan yang luar biasa. Pada saat hamil, level hormon estrogen dan progesteron itu kan meningkat. Nah, setelah melahirkan, level kedua hormon ini mengalami penurunan drastis sehingga memicu insomnia, kecemasan, kesulitan berkonsentrasi, dan bahkan bisa berujung depresi. Pada saat yang sama, hormon prolaktin yang mendorong keluarnya ASI, produksi ASI itu meningkat pesat. Nah, bisa dibayangkan, ya, seperti apa badai perubahan hormonal yang ada di dalam ibu nifas. Bahkan juga bisa terjadi misalkan hipotiroid, ya, rendahnya hormon tiroid itu juga bisa mengganggu atau menimbulkan gangguan fisik dan psikologis bagi ibu yang baru melahirkan. Dengan kata lain, perubahan hormon setelah melahirkan itu dapat mempengaruhi emosi ibu sehingga orang-orang sekitarnya, keluarga, suami, orang-orang yang berpengaruh terhadap emosi ibu itu harus juga dipahamkan tentang kondisi ini sehingga ketika ibu mengalami mood swings, ya, emosi yang naik turun, tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba cemas, tiba-tiba takut, tetapi juga tiba-tiba bahagia, itu harus menyadari dan harus memahami karena kondisi ini itu yang dibutuhkan itu adalah tadi ketentraman jiwa, ketentraman hati, merasa dihargai, merasa tentram jiwanya itu
bisa dialami ibu ketika orang-orang di sekitarnya itu juga memahami kondisi ini, karena kondisi ini itu lama-lama juga akan stabil. Nah, proses dari perubahan yang hebat tadi sampai kondisi ibu stabil setelah 40 hari itu yang sangat diperlukan tadi, pemahaman dari lingkungan sekitarnya. Nah, bagaimana cara mengatasi perubahan hormon setelah melahirkan? Yang pertama adalah makan makanan bergizi. Karena kebutuhan nutrisi ibu postpartum itu meningkat karena ibu sedang menyusui. Hindari makanan berpengawet, perbanyak makan sayur dan buah. Kemudian istirahat yang cukup. Walaupun sulit, harus kita coba. Ibu harus coba untuk istirahat. Jadi ketika anaknya tidur, disarankan ibu juga tidur. Karena memang biasanya kalau ibu tidak ada pemahaman ketika anaknya tidur, ibunya melakukan pekerjaan rumah. Jadi ketika nanti anaknya bangun, pekerjaan rumah selesai. Tetapi ibu kurang istirahat dan tidur itu juga bisa mempengaruhi mood, mempengaruhi psikologis ibu. Ya. Kemudian bergaul, jangan mengisolasi diri. Ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan suami, ngobrol dengan teman, ya, ceritakan perasaan kepada mereka, karena dengan kita ngobrol, mengeluapkan perasaan, emosi itu akan mengurangi kecemasan, akan mengurangi ketakutan, sehingga gangguan mental, gangguan kecemasan tadi akan berkurang, ya. Kemudian minta bantuan dari orang lain, ya. Menjadi orang tua itu memang mendapat tanggung jawab yang baru berlipat ganda. Yang tadinya dia hanya bertanggung jawab terhadap dirinya, sekarang harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Ya. Tapi ibu tidak perlu menanggung semua itu. Kalau memang butuh bantuan, bilang saja butuh bantuan, minta bantuan dari orang lain. Ya, misalkan suami, orang tua, keluarga terdekat, nggak masalah. Jangan tunggu sampai ibu Mas Hanifas itu kewalahan baru minta bantuan. Nggak apa-apa, karena memang tanggung jawab yang baru itu kadang kita perlu belajar, ya, Ibu Nifas perlu belajar, sehingga mungkin perlu bantuan dari orang lain. Kemudian berolahraga, lakukan olahraga ringan sesuai dengan kondisi tubuh ibu, misalkan berjalan, yoga, ya, sekarang kan ada yoga, meditasi, ya, olahraga ringan, aerobik yang ringan, ya, usahakan rutin melakukannya, karena dengan olahraga itu juga akan mempengaruhi psikologis ibu, ya. Kemudian bermainlah dengan bayi, ya, buat kontak mata, ya, bangun kontak mata, kontak batin, ya. Kemudian mengajak ngobrol bayinya, ya, tertawa bersama. Karena memang si bayi memang belum mengerti, tetapi ia tidak bisa melihat, mendengar, dan merasakan cerita ibu. Jadi mulai membangun keterikatan batin, ya, bonding attachment antara ibu dengan bayinya sedini mungkin. Karena dengan begitu, kalau psikologis kita sudah terbangun, kita merasa menjadi tim dengan bayi, bukan saingan, bukan rival. Kita tidak takut karena kita, oke, kita bersama-sama melalui peran ini, akan tertanam di jiwa ibu dan bayi. Kemudian berlatihlah mengendalikan diri. Ketika bayi mulai menangis tak henti, ibu kelelahan, tarik nafas dalam, tenangkan, ya. Melatih emosi. Ya. Karena bayi itu sebenarnya bisa merasakan kegelisahan ibu. Maka kadang kan kalau semakin ibunya gelisah, cemas, bayinya akan semakin rewel. Karena bayi itu secara psikologis dia bisa merasakan psikologis ibu, kegelisahan ibu, kecemasan ibu. Oleh karena itu pengendalian diri, emosi itu penting, karena dengan kita rileks, kita bisa mengendalikan diri, maka bayi itu juga akan tahu kondisi psikologis kita, juga tidak akan rewel, yang mengurangi rewelnya. Kemudian lakukan me time, waktu untuk diri sendiri, memanjakan diri, ya. Alokasikan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai, misalkan hanya sekedar mendengarkan lagu-lagu musik kesukaan, atau berjalan-jalan sendiri, atau membaca buku, yang merawat diri, nonton film, meditasi, bermain musik atau mendengarkan musik, ya. Me time. Tidak perlu waktu lama. Me time yang efektif itu sangat mempengaruhi mood, mempengaruhi kondisi mental atau kondisi kejiwaan atau kondisi psikologis ibu. Luangkan waktu. Ya. Itu beberapa cara mengatasi perubahan hormonal yang terjadi pada masa nifas. Nah,
Kemudian ada juga adaptasi yang secara psikologis dialami oleh ibu postpartum. Yang pertama ada abandonment, yaitu perasaan tidak berarti dan dikesampingkan karena setelah persalinan, ya, karena setelah persalinan kan ibu jadi pusat perhatian. Biasanya semua orang menanyakan keadaan dan kesehatannya. Tapi beberapa jam kemudian fokus perhatian orang-orang itu akan berpindah ke bayi yang dilahirkan. Ya, perhatian seseorang itu, perhatian orang-orang di sekitar itu akan pindah ke bayi yang dilahirkan. Nah, saat pulang ke rumah, ayah akan merasakan hal yang sama dengan ibu karena istri akan lebih fokus pada bayi. Ya. Itu jadi setelah melahirkan, orang-orang fokus ke ibu postpartum, bagaimana keadaannya, menanyakan kesehatannya. Nah, tapi beberapa saat kemudian ganti. Fokus perhatian orang-orang itu akan berpindah ke bayinya. Maka ibu akan merasa cemburu. Namun nanti ketika pulang ke rumah, ayah pun akan merasa cemburu kepada ibu karena ibu itu istrinya akan fokus memperhatikan ke bayinya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai bidan? Bidan itu harus membicarakan hal ini pada mereka pasangan suami istri, ayah, ibu secara bersamaan, karena bagaimanapun juga peran orang tua adalah tim dalam perawatan bayi sama. Ya. Keberhasilan perawatan bayi bukan hanya di tangan ibu, bukan hanya di tangan ayah, tidak juga di tangan mertua atau orang tua, tapi tim bersama-sama. Bidan harus memberikan konseling tentang itu, yang menjelaskan bahwa bagaimanapun peran orang tua itu mereka punya peran masing-masing dan keberhasilan perawatan bayi itu adalah keberhasilan bersama. Sehingga mereka kita berikan edukasi untuk melakukan perawatan bayi secara bersamaan akan membantu orang tua memiliki peran yang sama di dalam perawatan bayi dan mempengaruhi keberhasilan di dalam perawatan bayi. Termasuk keberhasilan ibu di dalam melewati masa nifasnya. Kemudian yang kedua ada disappointment, yaitu perasaan kecewa terhadap kondisi bayi. Karena terkadang ibu hamil itu kan punya ekspektasi, oh nanti anak saya akan seperti ini ya, lahir putih, rambutnya panjang, matanya besar-besar, misalkan cakep, cantik, kan punya ekspektasi begitu. Nah, ketika lahir bayi, terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi, terkadang tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Nah, sedikit banyak itu akan ada rasa kecewa. Ya, ketika mendapati bayinya tidak seperti yang dia bayangkan, dia harapkan. Nah, bidan itu harus membantu orang tua untuk menerima bayinya. Ya, kita sampaikan keadaan positif dari bayinya, misalkan menunjukkan kelebihan-kelebihan bayinya, sehat, matanya bersinar, kondisinya lengkap tanpa cacat, kulitnya bersih, ya. Kita tunjukkan kelebihan-kelebihan bayinya supaya orang tua itu bisa melupakan ekspektasinya dan fokus ke keadaan positif dari bayinya. Nah, itu tadi adalah adaptasi secara psikologis yang dialami oleh ibu postpartum. Nah, sekarang proses menjadi orang tua. Proses menjadi orang tua itu ada mencakup kognitif motorik skill dan kognitif afektif skill. Kognitif motorik skill berkaitan dengan perawatan bayi seperti menyusui, menggendong, memandikan bayi, memakaikan baju, mengangkat bayi, ya. Kemampuan tersebut itu tidak timbul secara otomatis, dipengaruhi oleh budaya, pengalaman individu, ya, sehingga beberapa orang tua itu belajar bagaimana pelaksanaan tugas perawatan bayi baik kepada teman, nenek, baca buku, tetangga, perawat dan lain sebagainya. Ya, itu adalah proses menjadi orang tua. Yang pertama perlu adanya kognitif motorik skill tadi, kemampuan untuk melakukan perawatan bayinya. Kemudian ada kognitif afektif skill, yaitu merupakan komponen psikologis baik ayah maupun ibu baru sebagai dasar menjadi orang tua. Ya, aspek kecintaan, menerima figur orang tua, mencakup sikap kehalusan, kelembutan, kesadaran dan perhatian terhadap kebutuhan bayi. Ya, itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan
bayi. Jadi bukan hanya motorik, juga ada afektif, bukan hanya secara keterampilan di dalam perawatan bayi, tetapi juga secara psikologis harus mampu. Sekarang banyak forum-forum yang berbicara tentang parenting, tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik, dan menurut saya hal itu sebenarnya harus orang harus sudah terpapar sebelum mereka masuk menjadi orang tua, sebelum masuk ke masuk ke dunia rumah tangga misalkan, atau sebelum memiliki anak. Itu kalau sebelum itu sudah terpapar, maka tahap ini akan lebih mudah dilewati karena sudah ada dasar bagaimana sih menjadi orang tua yang baik, bagaimana sih menjadi orang tua yang bijaksana, itu sudah mereka terima. Maka tahap ini akan lebih mudah terlewati. Nah, ini ada beberapa respon ayah terhadap bayi baru lahir. Ada kecemburuan, gembira dan penuh kasih sayang, tidak menerima. Kecemburuan, kenapa? Kadang-kadang itu pria menjadi pencemburu terhadap hubungan antara ibu atau antara pasangannya, istrinya dengan bayi, sehingga pria merasa dikesampingkan, merasa sendiri. Nah, itu pinter-pinternya istri di dalam memberikan perhatian kepada bayi dan suaminya, juga bagaimana pria atau suami atau ayah itu bisa menerima kondisi tersebut. Kemudian ada perasaan gembira dan penuh kasih sayang. Ya, ketika melihat bayi yang dilahirkan dalam keadaan sehat, tidak cacat sesuai yang diinginkan, nah itu akan munculkan perasaan gembira, bangga. Ya, saya sudah menjadi seorang ayah, sehingga muncul kasih sayang yang penuh terhadap bayi. Tapi juga ada perasaan tidak menerima ketika jenis kelamin tidak sesuai yang diinginkan. Misalkan itu kadang di bawah sadarnya ada perasaan seperti itu ketika kenyataan tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan. Ya, misalkan jenis kelaminnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, atau anak yang dilahirkan ada anomali atau keadaan yang tidak sehat, cacat, dan lain sebagainya, atau mungkin karena perekonomian keluarga kurang sehingga ayah atau orang tua itu merasa belum mampu menjadi orang tua, belum siap menjadi orang tua. Nah, ini beberapa respon dari ayah terhadap kelahiran bayi baru lahir, dan ini seringnya proses ini terjadi pada masa nifas juga, bersamaan ketika itu juga proses adaptasi, ayah juga mengalami proses ini, sehingga itulah pentingnya support system, kekompakan di dalam melalui proses ini supaya proses ini bisa berlangsung dengan baik dan berhasil. Sehingga karena keberhasilan proses ini itu sangat mempengaruhi proses kedepannya sebagai orang tua. Baik, itu adalah materi kita hari ini. Yang bisa saya sampaikan yaitu tentang dampak nifas terhadap status kesehatan mental perempuan dan keluarga. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ya, sampai ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau enggak